Salam. Berjumpa lagi dengan saya dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua sahabat yang sudah menonton video-video saya. Semoga saudara semua diberkati. Hari ini kita akan membahas satu topik tentang isu-isu teologis yang berbicara tentang dapatkah Tuhan menyesal? Tapi sebelumnya saudara, semua sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan lupa subscribe, like, and beri komen untuk perbaikan dan kemajuan channel ini. Hari ini kita akan membahas satu topik tentang Tuhan menyesal. Ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang percaya. Jika Tuhan menyesal, atau dapatkah Tuhan menyesal seperti saudara dan saya menyesal? Bukankah jika Tuhan menyesal, itu berarti Tuhan bukanlah Tuhan yang Maha Tahu? Itu juga berarti Tuhan adalah Tuhan yang berubah-ubah dan tidak tetap kepada firman yang disampaikan. Pertanyaan yang harus kita jawab, jika Tuhan menyesal, apakah sama seperti saudara dan saya menyesal? Di dalam Alkitab, kita ada menemukan banyak teks Allah menyesal. Mari kita membuka misalnya di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Itu hanya salah satu dari banyak teks dalam Perjanjian Lama khususnya. Tetapi di dalam bagian yang lain juga dikatakan, Tuhan itu bukanlah manusia sehingga ia tidak dapat menyesal. Mari kita buka misalnya di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-19 ayat yang ke-23. Pasal yang ke-23 ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ada dua hal penting yang harus kita jawab. Tuhan sesungguhnya tidak menyesal seperti manusia menyesal. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, Alkitab saudara dan saya tidak pernah kontradiksi satu dengan yang lainnya. Hari ini kita akan mencoba belajar dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, jika ada kalimat Tuhan menyesal, kita harus memahami kebenaran firman Tuhan ini dari tujuan mengapa dan untuk siapa Alkitab ditulis. Tentulah kita harus memahami jika ada kalimat Tuhan menyesal, kita harus memahami bahwa Alkitab itu ditulis dalam bahasa manusia yang terbatas. Alkitab tidak pernah ditulis dalam bahasa sains atau bahasa ilmu pengetahuan, sehingga kita dapat memahaminya dengan mudah. Karena tujuan Alkitab ialah supaya kita manusia yang terbatas dapat memahami maksud Tuhan yang tidak terbatas. Bahasa Alkitab khususnya Tuhan menyesal harus dipahami dalam satu gaya bahasa yang disebut dengan gaya bahasa antropomorfisme. Kata antropomorfisme berasal dari kata anthropos yang berarti manusia, morphen yang berarti bentuk-bentuk. Dengan sederhana dapat kita katakan antropomorfisme itu berarti di dalam Alkitab Allah dijelaskan dalam bentuk-bentuk manusia. Misalnya, kalau kita membaca di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, antara lain dikatakan di sana, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Tetapi yang menjadi pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala dosamu, dan seterusnya. Pertanyaan saya, jika dikatakan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang atau pendengarannya tidak kurang tajam, apakah Tuhan memiliki tangan seperti saudara memiliki tangan? Atau Tuhan memiliki telinga seperti saudara memiliki telinga? Contoh lain, kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-10.
Ulangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini sebagai berikut. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulis jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Yang ditulis jari Allah. Pertanyaan saya, seperti apakah jari yang dimiliki Allah? Apakah seperti jari yang saudara dan saya miliki? Bukankah ini sesungguhnya bahasa yang ingin mencoba menjembatani ketidakterbatasan Allah kepada saudara dan saya yang begitu terbatas? Di dalam Alkitab ada begitu banyak gambaran yang diberikan. Allah memiliki wajah, Allah memiliki mata, Allah memiliki telinga, Allah memiliki tangan, Allah memiliki mulut, hidung, dan lain-lain. Sesungguhnya ini hanya satu penggambaran supaya kita dapat memahami Allah dalam bentuk sebagaimana manusia kita. Sesungguhnya kalau kita memahami apa sesungguhnya arti dari Tuhan menyesal, ini yang kita lihat. Kata arti menyesal di dalam Alkitab sesungguhnya memiliki banyak arti. Yang pertama, kata menyesal itu bisa berarti menyesal. Itu kata yang terbanyak dipakai dalam Perjanjian Lama. Itu juga bisa berarti Allah bersedih. Itu juga bisa berarti sikap yang melunak. Itu juga bisa berarti bertobat. Itu juga bisa berarti duka cita. Sehingga begitu banyak kata Allah menyesal. Tentu kita harus mengartikannya sesuai dengan konteksnya. Arti kata Allah menyesal dalam Kejadian 6 ayat 6 itu bisa berarti satu duka cita yang dalam hati Allah. Mengapa? Karena konteksnya bicara tentang keberdosaan manusia. Penyesalan Allah adalah satu duka cita yang dalam, di mana Allah sendiri akan memusnahkan manusia yang telah diciptakan. Duka cita yang dalam, Allah merundung dalam hatinya. Itulah arti kata menyesal. Tetapi sesungguhnya kalau kita lihat dalam konteks yang lain, dikatakan misalnya di dalam kitab Yunus 3. Mari kita buka Yunus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Penyesalan Allah di sini berbeda dengan penyesalan Allah dalam Kejadian 6 ayat 6. Penyesalan Allah di sini didorong oleh karena Allah melihat perbuatan bangsa Asyur yang berbalik kepada Allah. Ketika Yunus menyampaikan berita penghukuman yang akan menimpa mereka. Dengan demikian jelas bahwa arti kata menyesal pada satu konteks dengan konteks lain itu berbeda. Kemudian yang kedua yang harus kita jawab, apakah Alkitab kita ada kontradiksi satu dengan yang lain? Jika di satu sisi dikatakan Allah menyesal, tetapi pada sisi lain dikatakan Allah bukan manusia, sehingga ia tidak dapat menyesal. Ini pun kita harus jelaskan sesuai dengan konteksnya, saudara. Kita tahu apa yang tertulis dalam Bilangan pasal yang ke-23 ayat 19. Ketika kita melihat konteks bahwa Allah tidak dapat mungkin menyesal karena dia bukan manusia. Ini berbicara tentang konteks di mana Tuhan berdaulat, di mana Tuhan adalah Tuhan yang tidak mungkin bisa diatur oleh siapapun. Sehingga dalam konteks itu kita melihat kutukan yang seharusnya diucapkan oleh Nabi Bileam, tetapi Tuhan berdaulat dan dia tidak bisa berubah, dia tidak dapat menyesal. Dia menaruh perkataan yang menjadi berkat untuk memberkati bangsa Israel yang dikasihi. Dengan demikian, Alkitab kita tidak pernah kontradiksi. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian maka kita memahami hari ini, ketika kita mendengar atau membaca di dalam Alkitab, Allah menyesal, maka kita harus memahami
bahwa kata Allah menyesal adalah satu gaya bahasa yang ingin mencoba menjembatani ketidakterbatasan Allah kepada keterbatasan manusia. Yang kedua, kata Allah menyesal di dalam Alkitab memiliki arti yang berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Dan kita sudah lihat tadi Kejadian pasal 6 ayat 6 dengan Yunus pasal 3 ayat 10. Yang ketiga, jika satu kali dikatakan Tuhan bukan manusia sehingga ia tidak dapat menyesal, juga harus dilihat dalam konteksnya. Itu bicara tentang kemahatauan Tuhan, ketidakberubahannya Tuhan, kedaulatannya Tuhan. Dalam perjanjian baru pun, istilah menyesal dalam bahasa yang berbeda dikatakan juga sebagaimana tercatat di dalam Lukas 19 ayat yang ke-41, di mana dikatakan ketika Yesus melihat kota Yerusalem maka menangislah dia. Sesungguhnya bahasa yang sama, sesungguhnya ingin dikatakan menyesallah Yesus. Kata menyesal ini sama dengan duka cita dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 6. Mengapa Yesus menyesal? Alasannya yang pertama, karena Yerusalem yang dipersonifikasikan tidak memahami arti kedatangannya, itu yang pertama. Yang kedua, penduduk Yerusalem tidak menyadari arti kedatangan Yesus. Dan yang ketiga, yang membuat Yesus menyesal adalah kehancuran kota Yerusalem yang sudah diambang pintu. Dengan demikian, saudara, menjadi jelas bagi kita hari ini, kata menyesal di dalam Alkitab harus dipahami sebagai gaya bahasa yang ingin menjembatani ketidakterbatasan Tuhan dengan manusia yang terbatas. Yang kedua, kata Allah menyesal di dalam Alkitab memiliki arti yang berbeda sesuai dengan konteksnya. Masing-masing. Dan yang ketiga, Alkitab kita tidak pernah kontradiksi satu dengan lain. Ketika dikatakan Tuhan bukan manusia yang tidak dapat menyesal, juga harus dilihat arti sesuai dengan konteksnya masing-masing. Dan ternyata saudara, Tuhan Yesus pun pernah mengungkapkan satu penyesalan, satu tangisan yang dalam terhadap kota Yerusalem yang akhirnya dihancurkan. Dengan demikian saudara, mudah-mudahan video singkat ini bisa memberi pencerahan kepada saudara dan kita dapat lebih memahaminya. Tuhan Yesus memberkati.